Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, curahan rahmat, taufik dan hidayah yang senantiasa diberikan kepada kita, sehingga di Jumat siang yang berbahagia ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid tercinta guna melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dengan satu harapan, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah, sedang dan akan kita laksanakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala ibadah yang sesungguhnya dan dapat menghantarkan kita menjadi mukmin-mukmin yang muttaqin, mukmin-mukmin yang pandai bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan. Untuk itu marilah bersama-sama kita perkokoh, kita pertebal dan kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena buat kita iman adalah satu harta kekayaan yang tak ternilai harganya, dan ketakwaan adalah satu modal yang amat berharga manakala kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah ingatkan kepada kita semua bahwa sebaik-baik bekal seorang mukmin manakala ia menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti, saat itu yang berarti bukan seberapa banyaknya harta, saat itu yang bernilai bukan seberapa tingginya tahta dan juga bukan seberapa panjang deretan strata, tapi saat itu yang berarti dan bernilai hanyalah sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairal jari taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, uzikum wa nafsi bitaqwallah. Tanpa terasa perjalanan waktu telah menghantarkan kita berada pada Jumat ketiga di bulan suci Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jumpakan kita dengan Ramadan dengan kondisi kesehatan yang sempurna dan insya Allah dengan keimanan yang paripurna. Betapa banyak orang-orang yang mendambakan Ramadan, ingin berjumpa dengan Ramadan, tapi Allah tak berikan kesempatan karena telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang diberikan kesempatan, diberikan jumpa dengan Ramadan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh kesungguhan. Yakin dan tanamkan dalam diri kita bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Agar penuh kesungguhan kita beribadah kepada Allah, agar penuh kesungguhan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebagai sahrut tarbiyah banyak mengajarkan kita, mendidik kita, menggembleng kita untuk menjadi manusia-manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di penghujung Allah sematkan kita dengan piagam
kehormatan dengan bertahtakan la'allakum tattaqun. Jangan sampai Ramadan yang Allah diberikan kesempatan kepada kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Salah satu hikmah, salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari pesan Siyam Ramadan agar kita menjadi manusia-manusia yang rendah hati, manusia-manusia yang tawadu dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Karena betapa banyak manusia-manusia yang lupa diri, mereka lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muncul adalah kesombongan diri. Diberi harta, menjadi sombonglah ia, seakan ialah satu-satunya yang paling berharta dan paling mulia. Diberikan pangkat dan jabatan, mereka menjadi sombong dan arogan karena merasa dirinya lah yang paling berkuasa. Diberikan segala macamnya, bahkan diberikan ilmu. Banyak manusia-manusia yang lupa diri bahwa apa yang kita miliki sekarang ini sesungguhnya hanyalah hak guna pakai yang Allah berikan, yang kelak nanti akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya sebatas itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa banyak juga manusia-manusia yang kelihatannya taat beribadah, tapi sombongnya masih bersarang di dada. Nah, inilah yang diajarkan oleh Siyam Ramadan agar kita menghilangkan, mengikis kesombongan-kesombongan yang ada di dalam diri kita, agar kita menjadi manusia-manusia yang tawadu. Karena kita yakin sebagai orang-orang yang beriman, Rasul berpesan tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya masih tertanam sebenih kesombongan. Nah, inilah ma'asyiral muslimin yang mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang tawadu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah merasa menganggap dirimu paling suci. Dialah yang mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janganlah merasa diri kita paling suci, merasa paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketakwaan itu bukan dikarenakan seberapa besar ikat kepalanya. Ketakwaan itu bukan seberapa hitam dahinya. Ketakwaan itu bukan juga dari seberapa panjang sorbannya, seberapa mahal gamisnya. Tapi ketakwaan yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Untuk itu sekali lagi, kikis kesombongan-kesombongan yang ada di dalam hati kita. Di Ramadan ini kita ganti dengan kerendahan hati dan tawadu dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Sebuah nasihat yang luar biasa yang harus kita ambil hikmahnya sebagai pelajaran buat kita dari seorang ulama besar di zamannya. Beliau seorang sufi. Ia bernama Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini seorang ulama besar. Ketika dia sedang berjalan, satu saat dia berpapasan dengan seekor anjing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika semakin dekat dia berpapasan dengan seekor anjing, tiba-tiba diangkat gamisnya tinggi-tinggi. Dan dengan izin Allah, anjing itu pun bisa berbicara dan dipahami oleh Abu Yazid Al-Bustami. Kata seekor anjing, "Wahai Tuan Syekh, kenapa kau angkat gamismu tinggi-tinggi manakala semakin dekat denganku? Andaikan kau angkat gamismu tinggi-tinggi disebabkan karena takut gamismu itu terkena najis yang ada di dalam tubuhku, maka cukup kau basuh dengan 7 kali air dan selingi dengan sekali dengan tanah, maka sucilah gamismu.
Tapi seandainya kau angkat gamismu tinggi-tinggi disebabkan karena kesombongan yang ada di dalam dirimu, merasa kau paling mulia, merasa engkau paling terhormat, merasa engkau paling suci, sedangkan berhadapan denganku seekor anjing yang dinajiskan, maka jangankan 7 kali dibersihkan, dibasuh dengan air, 7 samudra pun yang ada di muka bumi ini untuk membersihkan najis yang ada di dalam hatimu, niscaya tidak akan mampu membersihkannya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ini sebuah nasihat yang luar biasa. Ternyata kesombongan hati begitu berat, begitu berbahaya. Terlebih lagi dikatakan tidak akan masuk surga orang yang masih di dalam hatinya masih ada benih-benih kesombongan. Lalu Abu Yazid Al-Bustami sadar itu nasihat yang luar biasa walaupun diberikan oleh seekor anjing. Maka Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, wahai anjing, mulai hari ini aku tidak akan merendahkan makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Aku akan berjalan kemanapun aku berjalan, kau boleh mendampingiku. Kemanapun aku pergi, kau boleh mengikutiku. Tapi kata sang anjing, wahai Tuan Syekh, mohon maaf, cukup sekali ini saja kita berjumpa. Karena bukan mustahil ketika aku akan mendampingimu, mengiringmu kemana engkau pergi, orang-orang yang mengagumimu, orang-orang yang mencintaimu akan mengusirku dari hadapanmu. Cukup hari ini saja dan kita tidak akan berjumpa kembali. Artinya ma'asyiral muslimin rahimahumullah, sebuah nasihat yang luar biasa. Seorang yang membuka dirinya, seorang yang lembut hatinya, tidak ada kesombongan di dalam dirinya, mampu menerima nasihat-nasihat walaupun dari seekor anjing. Ulama besar menerima nasihat dari seekor anjing. Kenapa kita yang manusia ibadahnya biasa-biasa saja, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun biasa-biasa saja, ilmu kita pun tidak seberapa, mendapatkan nasihat dari ulama, masih banyak yang tidak mau menerima. Inilah yang harus menjadi renungan buat kita. Ramadan bukan hanya sebatas melaksanakan ibadah siyam Ramadan, membaca Al-Quran, tapi kalau di dalam diri kita masih ada benih-benih kesombongan, boleh jadi seperti yang Rasul katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Dan bukan mustahil juga kita menjadi orang-orang yang celaka, yang dikatakan oleh malaikat Jibril dalam satu doanya, celakalah orang-orang yang Ramadan berlalu tapi dosanya tidak terhapus dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan karena boleh jadi kesombongan-kesombongan yang ada di dalam diri kita. Untuk itu Ramadan ini sekali lagi renungkan, mari sama-sama kita muhasabah atas perjalanan hidup kita. Berapa banyak nikmat Allah yang begitu kita rasakan, betapa banyak fasilitas-fasilitas yang Allah berikan, dan kita sadar bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai mukmin yakin ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia, dan ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Apa segala sepak terjang dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh hikmah buat kita, bisa mengambil pembelajaran yang terbaik agar kita menjadi manusia-manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang senantiasa mau mengintrospeksi atas perjalanan diri kita masing-masing, agar kelak nanti ketika Allah wafatkan kita dalam keadaan beribadah dan husnul khatimah. Kemudian juga kalau ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, janganlah pernah ragu untuk bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah bersalah, tapi manusia yang baik adalah manusia yang ketika dia bersalah segera istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاجتهاد والاعتصام بحبله المتين وتمسك بشريعته الكريم والخضوع إلى الله والتعظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أربعة الخلفاء الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم الله فاذكروا يذكركم واسمعوا يذكركم واذكروا يزد لكم ولذكر الله أكبر. والصلاة